Terus ditatangi dari Habib Taufik sama keluarganya yang dari Hadramut ke sini karena beliaunya katanya datuknya keluarga dari Hadramut tersebut dari jalur ibu ada makamnya di sini di belakang masjid ini. Datunya Habib Sapa itu loh. Itu yang dari Hadramut juga datang ke sini. Benarkah makam yang dibongkar di Winongan, Pasuruan, itu adalah makam Datuk Habib Umar bin Hafidz dari Tarim, Hadramaut? Pertanyaan ini menjadi pusat pusaran polemik yang mengaduk sentimen keagamaan, hukum, dan politik lokal. Kasus yang seharusnya diselesaikan secara historis dan administratif, justru berubah menjadi perdebatan tentang kehormatan, nasab, dan otoritas spiritual, dengan aroma kuasa yang menyengat di balik klaim suci itu. Data hukum menunjukkan bahwa lahan tempat berdirinya makam Serambi Winongan adalah tanah publik yang difungsikan sebagai pemakaman umum warga desa. Tidak ada dokumen wakaf yang menunjukkan bahwa lahan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi keluarga tertentu atau nasab tertentu. Ironisnya, bangunan di atasnya yang disebut Serambi Makam ternyata tidak memiliki izin mendirikan bangunan, IMB, atau persetujuan bangunan gedung, PBG. Hal ini diakui oleh pihak desa yang menilai bahwa bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai bangunan liar di atas fasilitas umum. Namun, ketika warga membongkar bangunan itu, bukan nisan, bukan liang kubur, mereka justru dijerat pasal perusakan situs keagamaan, tanpa penyelidikan yang mendalam terhadap status hukum tanah maupun legalitas bangunan. Disinilah titik gelap pertama kasus ini mengemuka, siapa sebenarnya yang memiliki otoritas atas tanah makam publik yang diklaim menjadi milik nasab tertentu? Kenyataan bahwa kasus ini mendapat dukungan moral dari sebagian tokoh keagamaan tingkat nasional, termasuk dari lingkungan ormas Islam besar, menunjukkan bagaimana hegemoni simbolik bekerja di Indonesia. Beberapa elit keagamaan, baik di pesantren tradisional maupun organisasi besar secara terbuka menyatakan simpati terhadap kelompok Ba'alawi dengan dalih menghormati zuriyah Nabi. Namun di sisi lain, penghormatan itu seringkali berubah menjadi kebijakan simbolik yang mematikan rasionalitas publik. Ketika aparat penegak hukum tampak berat sebelah, lebih melindungi klaim nasab ketimbang kejelasan hukum tanah dan bangunan, maka negara secara tak langsung ikut memperkuat feodalisme spiritual. Inilah bentuk baru kolonialisme moral, bukan lagi berdasarkan warna kulit, melainkan berdasarkan legitimasi nasab. Secara hukum positif, pembiaran terhadap klaim sepihak atas situs makam di tanah publik tanpa verifikasi arkeologis atau administratif dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan publik, abuse of belief. Jika aparat negara, dalam hal ini kepolisian, menindak berdasarkan keyakinan personal atau tekanan simbolik, bukan bukti material, maka hukum kehilangan rasionalitasnya. Ia berubah menjadi alat pelindung keistimewaan religius, bukan penjaga keadilan publik. Fenomena ini bukan hal baru. Dalam sejarah kolonial Hindia Belanda, aparat sering dimanfaatkan oleh kelompok elit lokal, baik bangsawan maupun Sayyid Hadrami, untuk mempertahankan otoritas mereka di hadapan rakyat kecil. Pola serupa kini muncul kembali, hanya berganti nama, nasab menggantikan gelar kebangsawanan. Kasus Winongan mengajarkan satu hal penting, penghormatan terhadap zuriyah Nabi tidak boleh menjelma menjadi tirani simbolik. Ketika hukum tunduk pada simbol, masyarakat kehilangan kemampuan berpikir jernih. Selama kebenaran tak dibangun di atas bukti, ia hanya menjadi keyakinan tanpa dasar. Dan keyakinan semacam itu, seberapa suci pun, tetap rentan disalahgunakan.